Selamat sore, perkenalkan nama saya Novia Permatasari, NIM 19101241200005. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video yang membahas mengenai estetika seni. Adapun pembuatan video ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah estetika seni. Nah, yang pertama kita bahas adalah apa itu estetika seni. Estetika secara bahasa adalah pencerapan atau penangkapan indrawi manusia mengenai objek dari estetika itu sendiri, yaitu keindahan. Nah, ilmu estetika bisa dilihat dari dua wilayah, yaitu filsafat dan sains. Pada estetika sebagai filsafat itu dibahas mengenai pertanyaan-pertanyaan, pemikiran-pemikiran dan teori-teori manusia tentang seni. Sedangkan estetika secara sains atau ilmiah dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang kemudian melahirkan cabang-cabang seni seperti seni pertunjukan, seni rupa, dan seni sastra. Estetika sebagai ilmu memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama prinsip-prinsip keindahan. Kedua, kajian tentang persepsi atau pencerapan indrawi, dan yang ketiga perawatan kecantikan, dan yang keempat adalah filsafat seni. Estetika bagian prinsip-prinsip keindahan itu membahas tentang prinsip-prinsip dari satu keindahan sebuah karya seni. Kemudian yang kedua, kajian tentang persepsi atau pencerapan indrawi itu membahas mengenai sains atau ilmu keilmiahan yang menilai estetika bukan dari objeknya saja. Yang ketiga, perawatan kecantikan. Nah, ini merupakan pengembangan dari estetika dalam prinsip keindahan dunia ketubuhan yang fokusnya kepada perempuan. Beberapa contoh yang bisa kita lihat pada zaman sekarang adanya klinik-klinik kecantikan, salon-salon kecantikan yang fokusnya kepada kecantikan yang dimiliki oleh seorang perempuan. Kemudian yang keempat adalah filsafat seni. Filsafat seni merupakan istilah dari estetika seni yang mencakup semuanya. Dan estetika sebagai filsafat seni itu mengkaji seluruh persoalan dalam seni secara filosofi. Estetika seni sendiri berkembang dimulai dari estetika klasik pada abad ke-7. Seni pada masa ini tuh dianggap sebagai profesi atau sebuah keahlian. Karya-karya seni yang dihasilkan pada masa ini itu diharuskan memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi secara etis, moral, dan sosial. Nilai keindahannya pun hanya dilihat dari segi simetria atau keselarasan bentuk atau simetris karya seni tersebut. Dan kata lain bahwa karya seni itu bisa dinilai atau dikatakan indah jika dia mengandung 3 hal, yaitu kegunaan, bentuk, dan juga fungsi dari karya itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai estetika pada zaman pertengahan yang berkisar sekitar abad 8 sampai abad ke-16. Pada abad ini masih terdapat nilai-nilai yang dibawa dari estetika sebelumnya, yaitu estetika klasik. Namun ditambah ada beberapa nilai, yaitu seperti nilai spiritualistik dan nilai mistiknya. Estetika seni pada abad ini juga sudah mulai berkembang yang ke arah yang lebih baik. Salah satunya, seni itu sudah mulai dilembagakan atau dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Eropa yang disebut artes liberales, yang artinya adalah seni liberal. Tujuan dari kurikulum ini adalah membebaskan manusia atau memanusiakan manusia. Artinya adalah mengajarkan manusia atau membentuk manusia, membebaskan manusia dari kebodohan, dari kemiskinan. Nah, pada kurikulum ini memiliki 2 kelompok, yaitu quadrivium atau seni matematis yang terdiri dari
aritmatika, geometri, astronomi, dan juga musik. Yang kedua adalah trivium atau seni berpikir yang terdiri dari tata bahasa, retorika atau cara berbicara, kemudian logika. Sedangkan dalam seni non formalnya mulai berkembang mengenai ilmu-ilmu tekstil, persenjataan, perdagangan, pengobatan atau dunia medis, teater, arsitektur, dan juga olahraga. Pada masa ini juga estetika seni itu mulai menonjolkan nilai-nilai estetika yang bersifat ilmiah. Selanjutnya estetika modern yang berkisar sekitar abad 17 sampai 19. Prinsip karya seni pada abad ini adalah bersifat ungkapan batin dari seniman yang membentuk karya tersebut, kemudian subjektif atau non rasional, dan dominan selera atau taste sebagai tolak ukur keindahan karya seni tersebut. Artinya bisa dikatakan sebagaimana menariknya orang-orang akan karya tersebut, maka karya tersebut dianggap sebagai karya yang berhasil atau karya yang memiliki nilai keindahan yang tinggi. Nah, pada abad ini masyarakat juga memandang seorang seniman sebagai sosok yang jenius, bukan lagi seperti pada abad sebelumnya seniman itu hanya dianggap sebagai sebuah profesi atau keahlian. Pada abad ini juga seni sudah dibagi menjadi dua, yaitu seni murni dan kerajinan atau terapan. Menurut Paul Oscar Christeller tahun 1951, ada beberapa seni modern yaitu yang terdiri dari 4 cabang, yaitu lukis, patung, arsitektur, musik, dan puisi. Adapun prinsip keindahan seni modern itu terdiri dari 2, formal dan intrinsik. Dan kata lain yang dipentingkan dari nilai keindahan pada seni modern ini adalah bentuk dari karya itu tersendiri. Nah, pada seni modern ini semua karya itu tidak lagi dianggap hanya sebatas keindahan, melainkan bagaimana karya seni tersebut bisa kita nikmati, kemudian bagaimana cara kita untuk menemukan nilai-nilai tertentu yang terdapat pada karya tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada salah kata, salah penyebutan apapun itu, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.